Membran sel tersusun atas fosfor, lemak atau lipid, karbohidrat, dan protein. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran sel bersifat semi permeabel. Apa maksudnya? Yaitu membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu. Jadi, tidak semua zat bisa masuk melewati membran sel ini. Kemudian, struktur atau komponen yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang mengandung berbagai macam zat, diantaranya yaitu protein, lemak, karbohidrat, zat-zat anorganik, enzim, vitamin, dan hormon. Fungsi sitoplasma yaitu tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat pada sitoplasma. Kemudian, struktur sel yang berikutnya yaitu nukleus. Nukleus tersusun atas membran, cairan inti atau nukleoplasma, kromosom, dan anak inti atau nukleolus. Cairan inti tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom yang terdapat pada nukleus berperan sebagai pembawa sifat menurun yang tersusun atas benang-benang kromatin. Artinya, kromosom ini berfungsi sebagai pembawa sifat dari induk ke anaknya. Nukleolus berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Berikutnya yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Mengapa mitokondria bisa menghasilkan energi? Karena mitokondria ini merupakan tempat respirasi sel. Seperti yang kita ketahui, respirasi itu menghasilkan energi. Semakin aktif suatu sel, semakin banyak mitokondrianya. Kemudian, ribosom. Ribosom memiliki bentuk seperti butiran-butiran. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi dalam pembuatan atau sintesis protein. Struktur sel atau organel sel berikutnya yaitu retikulum endoplasma. RE merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Dua tipe RE yaitu RE kasar dan RE halus. Pada RE kasar, mengapa dia disebut kasar? Karena terdapat ribosom. Sedangkan disebut RE halus karena tidak ditempeli ribosom. RE secara umum berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Organel berikutnya yaitu badan Golgi. Badan Golgi bentuknya hampir mirip dengan retikulum endoplasma, tapi badan Golgi ini tidak memiliki penghubung atau jembatan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Badan Golgi berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Fungsi dari badan Golgi yaitu untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE dan disalurkan ke organel-organel yang membutuhkan. Organel berikutnya yaitu lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat sisa, makanan, atau zat asing. Jika lisosom pecah, enzim di dalamnya akan mencerna
atau menghancurkan organel sel dan akibatnya sel akan mati. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan. Kemudian sentriol. Sentriol berperan dalam pembelahan sel dan sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan. Vakuola berarti ruangan sel. Pada tumbuhan yang sudah tua, vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Sedangkan pada sel hewan, vakuola memiliki ukuran yang kecil. Pada organisme protozoa terdapat dua jenis vakuola, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan, sedangkan vakuola kontraktil berfungsi mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air di dalam sel. Organel selanjutnya yaitu plastida. Plastida hanya terdapat pada organisme tumbuhan. Plastida mengandung pigmen tertentu, di antaranya yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kloroplas merupakan plastida yang berwarna hijau karena memiliki klorofil dan berperan dalam proses fotosintesis. Kromoplas berwarna kuning karena memiliki pigmen xanthofil, sedangkan leukoplas tidak memiliki warna. Fungsinya sebagai tempat cadangan makanan. Pada kloroplas terdapat struktur yang dinamakan grana, merupakan tumpukan dari tilakoid. Sedangkan tilakoid itu sendiri terbentuk karena adanya pelipatan membran dalam kloroplas, di mana fungsinya yaitu untuk menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Kemudian, dinding sel. Seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Membran sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Selain melindungi sel, dinding sel juga menjaga bentuk sel tumbuhan tidak berubah dan kaku.